Selamat malam Bapak Ibu, para sobat dan handai tolan sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang Logos. Mengenal Sang Logos dari kitab Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, Injil Yohanes mengisahkan, mencatat berbagai pesan teologis yang penting, terutama yang berkaitan dengan kristologi. Yohanes berbicara tentang Yesus adalah Kristus, anak Allah, dia juga anak manusia. Lalu kita tahu ada pernyataan-pernyataan penting yang dikenal sebagai ego eimi. Akulah, aku adalah. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua pesan-pesan teologis tersebut penting dan diungkapkan di dalam Injil Yohanes. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kita hanya akan berfokus pada Logos. Logos yang diungkapkan dalam Injil Yohanes, Logos yang dinyatakan dan digunakan oleh Injil Yohanes. Kata Logos atau firman, Logos, firman, muncul banyak kali dalam Injil Yohanes. Paling sedikit ada 16 kali. Tapi kata Logos bisa mempunyai berbagai-bagai makna. Yang terutama adalah Logos itu adalah perkataan. Logos itu adalah firman Allah, perkataan Allah, penyataan Allah, pengajaran-pengajaran, kebenaran-kebenaran, hukum-hukum Allah yang bisa disetarakan dengan hukum Taurat dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, namun Yohanes mengungkapkan satu logos yang istimewa sekali, dan itu hanya muncul di dalam pasal 1, perikop pertama dari Injil Yohanes, yaitu pada ayat 1 sampai ke 18. Ayat 1 sampai ke 18 secara umum bisa dipisahkan menjadi dua paragraf besar, yaitu ayat 1 sampai 13, lalu ayat 14 sampai dengan 18. Di bagian awal, Yohanes langsung berbicara, pada mulanya adalah firman. Dan ini mengingatkan kita kepada perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum penciptaan pun, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman di sini bersama-sama dengan Allah, dan firman di sini tampaknya mengacu pada firman yang adalah Allah dan berbeda dengan Allah Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, adalah Allah. Jadi firman di sini satu pihak dia memiliki natur keilahian, namun dia juga memiliki person, pribadi. Dan firman di sini selain ilahi dan berpribadi, dia dibedakan dengan pribadi dari Allah Bapa. Jadi firman yang adalah Allah di sini dibedakan dengan Allah Bapa. Nah, dikatakan firman itu, dunia ini milik dia, dia sudah ada sejak dahulu, tapi dunia ini tidak mengenal dia. Lalu datanglah Yohanes Baptis mempersiapkan jalan untuk mempersiapkan kedatangan firman, datangan Sang Mesias. Sampai akhirnya di ayat ke-14 dikatakan itu, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita sebagai manusia. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita sebagai manusia. Nah, kita tahu bahwa di agama-agama lain, seperti Taoisme, di sana juga sering digunakan firman, yaitu dengan kata Tao. Tao dalam Taoisme mencerminkan sifat keilahian, dan kadang-kadang Tao dalam Taoisme itu menunjukkan keilahian itu sendiri. Selain dia sifat ilahi, dia lebih cenderung juga adalah keilahian itu sendiri. Ada sebagaimana Logos, firman,
atau terjemahan dalam Mandarin dari Yohanes adalah Tao. Tao. Tao bersama-sama dengan Allah. Tao adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tidak ada sesuatu yang terjadi selain dari Dia. Dan Tao itu, firman itu, logos itu telah menjelma menjadi manusia di dalam daging dan diam hidup bersama-sama dengan kita manusia, yaitu di bumi Palestina selama 33 tahun lebih. Tao yang adalah Allah, yang roh adanya, tapi Dia pernah menjelma menjadi manusia di dalam daging dan hidup bersama-sama dengan manusia. Pada ayat 1 sampai dengan 13 dari pasal 1 berbicara logos dalam kondisinya yang semurni-murninya. Logos dalam kondisi yang sebenarnya. Lalu mulai 14 sampai 18, logos yang murni itu, logos yang asali itu, logos itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk daging dan diam di antara manusia. Ini yang kita kenal sebagai inkarnasi. Inkarnis, berada di dalam daging. Dari bahasa Latin in dan karnis, berada di dalam daging. Di dalam daging. Logos yang adalah roh, ketika Dia menjelma menjadi manusia, Dia berada di dalam daging. Dan itulah inkarnasi. Dengan logos berinkarnasi, logos yang adalah Allah, kita tidak mengenal Allah dalam rohnya, tapi Dia pernah menyatakan diri, yaitu dari pribadi kedua, firman, logos, menjelma menjadi manusia. Bisa Yohanes berkata, yang kami pegang, yang bisa kami lihat dengan mata, yang bisa kami pegang dengan tangan, yang bisa kami dengar dengan telinga, itulah yang kami sampaikan. Jadi Yohanes, Petrus, Yakobus, dan murid-murid lain beroleh kesempatan istimewa dalam hidupnya. Mereka langsung berinteraksi dengan logos, Sang Mesias, mengenal secara langsung. Allah yang roh tidak terlihat itu pernah menjelma menjadi manusia, menyatakan diri dalam logos, logos yang berinkarnasi. Dengan cara itu Dia mengungkapkan dirinya, menyatakan diri kepada manusia, dan supaya dikenal oleh manusia. Istimewa sekali apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam perikop yang paling awal dari kitabnya. Logos, firman. Dia adalah pribadi Allah, berbeda dengan pribadi Bapa. Allah adanya, dan Dia pernah menjelma menjadi manusia supaya hidup di antara kita, dan supaya manusia bisa mengenal, berinteraksi langsung dengan Dia, dan dengan demikian juga mengungkapkan Bapa sendiri kepada kita. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dialah yang menyatakan Allah Bapa kepada kita lewat dirinya. Sehingga kita manusia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan anak, kita bisa mengenal Allah melalui pribadi logos, Sang Mesias. Nah, biar hal ini menyadarkan pada kita bahwa Allah yang tidak bisa dikenalin, Allah yang roh adanya, tapi Allah pernah mengungkapkan dirinya lewat pribadi putra, menyatakan diri hidup di dalam daging bersama-sama dengan manusia dan berinteraksi langsung dengan manusia, sehingga manusia bisa mengenal Dia. Kita yang tidak mengenal Allah dibuat menjadi mengenal sebagian dari diri Allah, dan kita boleh berinteraksi dengan Allah. Allah tidak lagi menjadi terlalu misterius. Allah tidak lagi menjadi 100% misterius. Tapi Allah sudah mengungkapkan dirinya, sebagian dari dirinya, supaya dikenal oleh manusia. Menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari pelajarin terus Injil Yohanes, dan mari pelajari terus Perjanjian Baru. Mari pelajari terus seluruh Alkitab, supaya lewat Alkitab itu kita boleh mengenal penyataan-penyataan diri Allah, supaya kita boleh mengenal Allah lewat seberapa yang Dia hendak mengungkapkan dirinya kepada kita manusia.
Dan ingatlah, hal yang terpenting adalah ketika Allah menyatakan diri di dalam pribadi Allah Putra, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itulah puncak pernyataan tertinggi dalam sejarah, dan tidak ada pernyataan Allah yang lebih banyak, lebih terbuka dari itu. Jadi ketika Yesus Kristus hidup sekitar 33 tahun lebih di bumi Palestina, berinteraksi dengan orang-orang, berinteraksi dengan murid-muridnya, dengan cara itulah Allah mengungkapkan diri selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mengenal Dia sebanyak-banyaknya lewat diri Yesus Kristus. Dan beruntung sekali 12 murid dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Kita beruntung dalam arti bahwa kita boleh membaca kesaksian orang-orang itu, atau kita boleh membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lewat catatan-catatan itu kita mengenal Yesus Kristus. Dan lebih penting lagi, lewat mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Allah Bapa sendiri, Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh adanya dan tak dikenal oleh manusia, tapi lewat pribadi kedua pernah menjelma di dalam daging, hidup di antara manusia, mengungkapkan kealahan kepada kita supaya kita boleh mengenal Dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan hentetolan, lewat logos firman kita mengenal Yesus Kristus, dan dengan itu kita mengenal Allah. Betapa berbahagianya dan betapa beruntungnya. Maka bacalah firman Allah, kenallah Yesus Kristus, dan biarlah lewat diri Yesus Kristus, Sang Mesias Logos itu, engkau mengenal Allah. Demikian bahasan kita, Sang Logos yang menjelma menjadi manusia dari Injil Yohanes. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan kita mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi.